Hidup orang percaya dalam menghadapi kematian. Sikap hidup. Kalau kita membaca di dalam ayat 7, Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Kalau melihat umur yang diberikan Tuhan 175 tahun adalah sesuatu yang luar biasa yang kita lihat. Tetapi berbicara umur sejak Tuhan memberikan di dalam kejadian itu, sebenarnya dia semakin kurang. Nah, karena itu kalau kita lihat pembatasan umur itu, kita melihat bahwa kita itu manusia terbatas di hadapan Allah. Manusia yang sudah lemah oleh karena dosa dan penuh dengan keterbatasan. Kalau kita membaca Mazmur 90 ya ayat 5 sampai 10, kita menemukan di situ bahwa umur manusia itu maksimal jika Tuhan kehendaki 80 tahun. Nah, karena itu jika kita melihat pembatasan umur ini, maka kita akan memahami bahwa jika sikap kita sebagai orang percaya terhadap kematian adalah memandangnya bahwa kematian adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa atau ada dalam kuasa Tuhan. Mengapa umur manusia terbatas? Mengapa umur manusia semakin pendek? Kalau kita melihat juga seorang pemimpin bangsa Israel yang paling hebat adalah Musa. Bahkan dikatakan bahwa tidak akan ditemukan lagi pemimpin seperti Musa. Tetapi ketika dia memasuk tanah Kanaan memimpin bangsa Israel, Tuhan menyuruhnya, lihatlah, karena engkau tidak akan masuk, karena engkau akan sampai di sinilah, atau Musa akan mati. Jadi kita melihat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan terjadi dalam hidup manusia, maka kita akan selalu kembali kepadanya, bahwa inilah yang terbaik bagi hidup manusia. Ketika kita melihat kehendak dan kuasa Allah dalam hidup dan dalam Alkitab, maka kita sekaligus akan membawa diri kita kepadanya. Kita harus datang berlutut menyembah, mengagungkan Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan, karena itulah yang terbaik menurut Tuhan. Walaupun secara manusia itu membawa kesedihan. Ya, Yusuf pun juga ketika menghadapi kematian juga merasa sedih. Kemahakuasaan Allah, tidak seorang pun yang dapat menghalanginya dalam hidup kita. Karena itu, kalau membaca 2 Samuel pasal 12, kita melihat seorang Daud ketika anaknya dipanggil oleh Tuhan, dia tidak berpuasa lagi, dia tidak larut juga dalam kesedihan, tetapi bangkit. Dia justru bangkit makan, lalu dia masuk ke kamarnya menyembah Tuhan. Dan inilah sikap hidup yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, bahwa kematian itu adalah ada di dalam kuasa dan kehendak Tuhan, sehingga kita akan selalu datang kepada Tuhan. Yang kedua, lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkannya kepada kaum leluhurnya. Saya juga membandingkan di dalam kejadian 15 ayat 15, ketika juga Abraham masih di sana, lalu disampaikan bahwa dia akan meninggal dan dikumpulkan bersama-sama dengan leluhurnya.
saya menilainya bahwa di dalam hidup orang mati itu tidak lagi sendirian, tetapi dikumpulkan bersama-sama dengan semua orang-orang saleh. Jadi saya baca juga di beberapa ayat yang ada di dalam Alkitab bahwa dia dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang saleh yang telah mati dahulu. Ya, kalau kesannya ada teman bersama, bersekutu di dalam Tuhan. Dan itu berarti bahwa dikumpulkan bersama-sama kaum leluhurnya, dia telah menikmati damai. Yesaya 57 menunjukkan bahwa kematian orang yang benar itu damai. Dia tenang, hidupnya bahagia. Sebagaimana juga di Surah An-Nur 14 ayat 13, bahwa ada tertulis berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ini menurut Alkitab. Dan memang harus kita pahami, kita mengerti. Kata Wahyu pasal 14 ayat 13 bahwa demikian tertulis. Sudah ditulis di dalam Alkitab. Membuat itu orang-orang, sikap hidup orang percaya yang benar dalam menghadapi kematian, ia melihatnya bahwa dia sudah selamat, dia sudah bahagia, dia sudah tenang, dia sudah menikmati hidup. Bahkan kalau apa yang disampaikan di Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 bahwa Yesus pergi menyiapkan tempat. Jadi kalau kita berbicara hal ini bahwa Mama Isma ini sudah pergi ke rumah Bapa. Rumah Bapa itulah surga. Rumah Bapa itulah kebahagiaan. Kalau Lukas pasal 16 ayat 22 itu menjelaskan pangkuan Abraham ketika orang miskin itu mati, lalu dibawa ke pangkuan Abraham, tempat yang indah, tempat yang bahagia bersama-sama dengan leluhurnya. Jadi orang Kristen harus memahaminya ini bahwa dia sudah mengalami pemulihan, masuk kehidupan yang baru. Ya, saya selalu ingat banyak pendeta Pasmo bahwa kematian ini membawa satu kehidupan yang baru. Dulunya menderita, susah dan sebagainya, tetapi sekarang dia sudah menikmati hidup. Yang terakhir, sikap hidup yang terakhir. Dan orang itu dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela. Anak-anaknya menguburkan. Itu berarti bahwa sikap hidup orang percaya tentang kematian adalah ini suatu dalam pelepasan jenazah atau pemakaman, ini suatu tanda kasih sayang, suatu penghargaan, suatu penghormatan dari keluarga kepada almarhum. Karena itu, inilah yang dikatakan juga di dalam 1 Tesalonika pasal 4 bahwa hiburkan, kedatangan orang-orang memberikan penghiburan. Karena inilah tugas panggilan kita. Karena itu selama ada di dunia ini, orang-orang mati akan diberi kasih sayang, penghargaan, penghormatan. Itu ditandai dalam baik dalam penghiburan dan juga pelepasan dan pemakaman jenazah. Ini dilakukan juga oleh anak-anak dari Abraham, Ishak dan Ismail. Karena inilah pekerjaan yang terus. Sampai kapan kita tidak tahu. Tetapi Tuhan sudah menetapkan, memanggil kita sebagai orang percaya untuk terus memeliharanya dalam hidup kita. Setiap orang yang mati perlu ada kasih sayang kita kepadanya, penghargaan, penghormatan yang diberikan. Yang terakhir, ya sebenarnya saya sudah katakan 3 tadi. Memahami kematian
umur manusia terbatas, maka yang paling penting sekarang adalah jika kita tahu bahwa hidup ini terbatas, umur kita pendek, maka seharusnya sikap hidup orang percaya terhadap kematian dia akan selalu menghargai, berterima kasih kepada Tuhan untuk hidup yang diberikan. Karena juga harus dia pelihara hidup ini. Kita yang masih hidup diberi kasih karunia Tuhan untuk menghargai hidup kita. Ya, saya sudah pernah saksikan di Masa Indah waktu hari Kamis yang lalu ke Kapulasan karena ada keluarga bunuh diri. Ini saya sekali. Dia sudah berpendidikan, dia sudah tahu kepada menghadapi pergumulan, dia selesaikan dengan caranya sendiri. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, kepada juga hambanya Bapak Yusua, ada 2 anak kekasih yang Tuhan berikan sebagai tanggung jawab. Dan inilah sesuatu pekerjaan yang paling mulia dalam hidup Bapak dan juga sekaligus keluarga. Duka kita bawa kepada Tuhan. Karena jika kita datang kepada Tuhan, maka duka itu pasti dikalahkan. Lalu kita memandang anak-anak yang Tuhan titipkan. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan. Bagaimana anak-anakku ini menghargai hidupnya dan saya menghargai hidup anak-anakku. Supaya dia dipelihara baik secara jasmani dan juga secara rohani. Ya, memang bukan saatnya saya berbicara hal-hal yang misalnya, tetapi memang Bapak Yusua masih muda. Dan jika Tuhan, bukan ini membahas sebenarnya saat ini, membuka jalan untuk misalnya mendapat pasangan, lalu harus dipikir, direnungkan, diungkapkan. Saya mempunyai anak yang saya kasihi, yang saya miliki sekarang. Saya harus pelihara, harus saya didik. Ini penting. Supaya apa yang disampaikan Pendeta Pasua di Badak 1 itu, anak-anak sampai dia bertemu dengan Tuhannya. Lalu dia berbahagia, aku sudah bertemu dengan Tuhanku. Itulah milik pusaka yang tidak terindah dan tidak bisa dihapus dari siapapun. Dia ada hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.